Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahri Ananta Martika. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Selamat menikmati. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang A. Bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan. B. Bahwa jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih berdasarkan pada jurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif. C. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, dan C, dipandang perlu membentuk undang-undang tentang jaminan fidusia. Mengingat Pasal 5 ayat 1, Pasal 20 ayat 1, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menetapkan Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia. Bab 1. Ketentuan umum. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. 2. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agungan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. 3. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran. 4. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. 5. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang memiliki objek jaminan fidusia. 6. Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau koperasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. 7. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontingen. 8. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang. 9. Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang. 10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Bab 2. Ruang lingkup. Pasal 2. Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia. Pasal 3. Undang-undang ini tidak berlaku terhadap A. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan sepanjang peraturan undang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftarkan. B. Hipotek atas kapal yang terdaftar dalam isi kotak berukuran 20 meter kubik atau lebih. C. Hipotek atas pesawat terbang. Dan D. Gadai. Bab 3. Pembebanan pendaftaran pengalihan dan menghapusnya jaminan fidusia. Bagian pertama, pembebanan jaminan fidusia. Pasal 4. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pasal 5. 1. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. 2. Terhadap pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dikenakan biaya yang biasanya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 6. Akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sekurang-kurangnya memuat A. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia. B. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia. C. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. D. Nilai penjaminan. Dan E. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pasal 7. Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa A. Utang yang telah ada. B. Utang yang akan timbul di kemudian hari dan telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu. Atau C. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.
Pasal 8. Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia tersebut. Pasal 9. 1. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada atau pada saat jaminan diberikan atau maupun yang diperoleh kemudian. 2. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak perlu dilakukan dengan kejadian jaminan sendiri. Pasal 10. Kecuali di perjanjian lain. A. Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia. B. Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan. D. Yang kedua, pendaftaran jaminan fidusia. Pasal 11. 1. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. 2. Dalam hal benda yang dibebani dengan kewajiban fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia. Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat 1 tetap berlaku. Pasal 12. 1. Pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia. 2. Untuk pertama kali, kantor pendaftaran fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia. 3. Kantor pendaftaran fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman. 4. Ketentuan mengenai pembentukan kantor pendaftaran fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dalam keputusan Presiden. Pasal 13. 1. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. 2. Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memuat A. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia. B. Tanggal nomor akta jaminan fidusia, nama tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia. C. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia. D. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. E. Nilai penjaminan. Dan F. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. 3. Kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 14. 1. Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. 2. Sertifikat jaminan fidusia yang merupakan salinan dari buku daftar fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2. 3. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Pasal 15. 1. Dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 dicantumkan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 3. Apakah debitur cedera janji? Penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Pasal 16. Apabila terjadi perubahan mengenai hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2, penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada kantor pendaftaran fidusia. 2. Kantor pendaftaran fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku fidusia, buku daftar fidusia, dan menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sertifikat jaminan fidusia. Pasal 17. Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah terdaftar. Pasal 18. Segala keterangan yang mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada pada kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum. Bagian ketiga, pengalihan jaminan fidusia. Pasal 19. 1. Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru. 2. Beralihnya jaminan fidusia, bagaimana dimaksud dalam ayat 1, didasarkan oleh kreditor baru kepada kantor pendaftaran fidusia. Pasal 20. Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Pasal 21. 1. Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku apabila telah terjadi cedera janji oleh debitur dan atau pemberi fidusia pihak ketiga. 3. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib diganti oleh penerima fidusia dengan objek yang setara.
4. Dalam hal pemberi fidusia cedera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 demi hukum menjadi objek jaminan fidusia pengganti dari objek jaminan fidusia yang dialihkan. Pasal 22. Membeli benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang merupakan benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya jaminan fidusia itu dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan benda tersebut sesuai dengan harga pasar. Pasal 23. 1. Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dengan dalam pasal 21, apabila penerima fidusia setuju bahwa pemberi fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencatur atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa penerima fidusia melepaskan jaminan fidusia. 2. Pemberi fidusia tidak akan mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Pasal 24. Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Bagian keempat, hapusnya jaminan fidusia. Pasal 25. 1. Jaminan fidusia hapus karena hal-hal berikut. A. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia. B. Pelepasan hak atau jaminan fidusia oleh penerima fidusia. Atau C. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. 2. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi bagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf D. 3. Penerima fidusia memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia bagaimana dimaksud dalam ayat 1 dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Pasal 26. 1. Dengan hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, kantor pendaftaran fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia. 2. Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi. Bab 4. Hak mendahului. Pasal 27. 1. Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. 2. Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. 3. Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia. Pasal 28. Apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada kantor pendaftaran fidusia. Pasal 29. 1. Apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara A. Pelaksanaan tidak eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 oleh penerima fidusia. B. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. C. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. 2. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf C dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan setelah saja diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Pasal 30. Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Pasal 31. Dalam hal benda yang objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 32. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara penentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan 31 batal demi hukum. Pasal 33. Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur tidak janji batal demi hukum. Pasal 34. 1. Dalam hal eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. 2. Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan hutang, debitur tetap bertanggung jawab atas hutang yang belum dibayar. Bab 6. Ketentuan pidana. Pasal 35.
Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit 10 juta dan paling banyak 100 juta rupiah. Pasal 36. Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia bagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Bab 7. Ketentuan peralihan. Pasal 37. 1. Pengorbanan benda yang menjamin objek penjaminan fidusia yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. 2. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak berdirinya kantong pendaftaran fidusia, semua perjanjian jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ketentuan mengenai kewajiban pembuatan akte jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1. 3. Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian jaminan fidusia tersebut bukan merupakan hak agungan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Pasal 38. Bagaimana tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan mengenai fidusia tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti, atau diperbarui. Bab 8. Ketentuan penutup. Pasal 39. Kantong pendaftaran fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 dibentuk dalam jangka waktu paling lama 1 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Pasal 40. Undang-undang ini disebut Undang-Undang Fidusia. Pasal 41. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 30 September 1999. Presiden Republik Indonesia bertanda Baharudin Yusuf Habibie. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 September 1999. Menteri atau Sekretaris Negara Republik Indonesia bertanda Muladi. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999, nomor 168. Sekian dari saya. Semoga setelah saya membacakan Undang-Undang 42 tahun 1999 ini, teman-teman bisa memahami apa isi dari undang-undang ini. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.